Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Jati di sini. Seperti biasa, kita akan belajar sains alias IPA. Belajar IPA nggak boleh dianggap beban, yang pasti kamu harus selalu have fun karena kamu belajar menjelajah ke dunia luar kamu, ke alam sekitar kamu, supaya kamu bisa benar-benar happy dengan apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah persembahkan untuk kamu, hanya untuk kamu sebagai hambanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sebelumnya kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari kemarin tentang apa tuh? Masih ingat nggak? Tentang apa sebelum tentang unsur? Tentang materi dan zat. Nah, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan unsur. Apa itu unsur? Silahkan kalian sambil dibuka bukunya halaman 113. Bisa sambil disimak ya. Unsur. Apa sih unsur? Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur sama dengan zat murni. Ada 118 unsur, 92 dari alam, sisanya buatan ahli di laboratorium. Berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi yang pertama, yaitu apa? Yaitu logam. Dia mengkilap, dapat direntangkan menjadi kawat atau ditempa, ya bukan di tempat. Ditempa, maksudnya dipukul-pukul, ditempa menjadi lempeng. Konduktor pada suhu kamar berwujud padat kecuali logam raksa, cesium, francium, dan gallium yang berwujud cair. Apa tuh? Cesium, francium, dan gallium kamu bisa cari di internet. Ya, jadi kamu belajar melalui internet harus mencari hal-hal yang positif supaya hidup kamu menjadi hidup yang positif. Nah, yang kedua adalah metaloid. Apa itu metaloid? Lebih rapuh dari logam. Dia bersifat semikonduktor. Ya, kalau tadi logam bersifat konduktor, masih ingat kan dengan konduktor? Menghantarkan panas yang baik. Jadi kalau kamu bakar ini logam, kamu pegang, pasti tangan kamu akan kepanasan. Nah, kalau semikonduktor, dia ada kalanya dia bisa menghantarkan, ada kalanya juga dia tidak bisa menghantarkan. Beberapa berkilau seperti logam. Nah, yang berikut adalah non-logam. Pada suhu kamar umumnya berwujud gas, isolator atau tidak dapat menghantarkan panas yang baik atau tidak dapat menghantarkan listrik yang baik. Ya. Tidak mengkilap, tidak dapat ditempa. Ini gambar adalah gambar dari belerang ya. Kalau ini gambar dari silikon namanya. Nah, sekarang kita belajar tentang lambang unsur. Jadi unsur-unsur yang kalian pelajari ada lambang-lambangnya. Banyak sekali. Nah, ini dia nih, unsur berserta lambang-lambangnya. Ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur buatan atau sintetik. Unsur logam ada 19 unsur yang sudah berikan di sini. Ya, aluminium, lambangnya Al, litium, Li, dan seterusnya. Lalu unsur non-logam, boron, lambangnya B, karbon, lambangnya C, fluor, lambangnya F. Biasanya lambangnya itu dia merupakan inisial dari namanya. Unsur buatan seperti technetium atau Tc, pometium atau Pm. Nah, sekarang kita berbicara tentang senyawa. Apa sih senyawa? Senyawa adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ciri-cirinya, pertama dia merupakan zat tunggal
Yang kedua, terbentuk dari dua unsur atau lebih yang berbeda jenis dengan perbandingan tertentu dan tetap. 3, sifatnya berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Keempat, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui proses kimia. Contoh senyawa, ada senyawa air, rumus kimianya H2O, penyusunnya 2 atom H dan 1 atom O. Apa itu H? H itu hidrogen, O itu oksigen. Gula pasir yang kita makan sehari-hari ternyata dia rumus kimianya C12 H22O11. Apa sih artinya? Dia terdiri dari 12 atom C, ya, atom karbon, 22 atom H, atom hidrogen, dan 11 atom O atau oksigen. Garam dapur NaCl, 1 atom natrium dan 1 atom klorida atau Cl. Asam cuka atau asam asetat CH3COOH. Unsur penyusunnya 2 atom C, 2 atom O, dan 4 atom H. Ya. Jangan nanya, Ustazah kok O-nya nggak dijadiin O2 aja, kenapa harus OO? Nah, itu nanti kamu akan belajar tentang ikatan kimia di kelas berikutnya. Lalu ada amonia, rumus kimianya NH3, unsur penyusunnya 1 atom N, 3 atom H. Campuran. Apa sih campuran? Campuran adalah penggabungan dua zat murni atau lebih yang mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Lalu ada yang namanya larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen atau sama yang terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, ternyata campuran unsur zat-zat yang sudah tercampur menjadi campuran bisa loh dipisahkan kembali. Dengan cara apa? Ini dia caranya. Yang pertama, dengan cara penyaringan atau filtrasi. Filtrasi didasarkan pada perbedaan jenis zat atau besar kecilnya zat. Jadi kalau kita mau menyaring zat yang berkaitan sama besar kecilnya, itu dengan cara filtrasi atau disaring. Alatnya berupa corong dan kertas saring. Zat hasil penyaringnya namanya filtrat. Zat sisa penyaringnya namanya residu. Contohnya ketika kamu memisahkan kotoran pada larutan gula, ya kan? Gulanya kamu larutkan lalu kamu saring. Atau bisa juga kamu ayak gitu ya. Itu kan sama juga bagian dari menyaring. Menyaring air sungai untuk air bersih, dia juga penyaringan juga. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini ada kertas saring, lalu ada corong, lalu yang mau disaring dimasukkan ke sini, lalu dia akan terjadilah menghasilkan filtrat atau zat hasil penyaringan. Oke, yang berikutnya, cara yang kedua adalah penyulingan. Apa itu penyulingan? Penyulingan atau distilasi didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair. Alatnya namanya distilator. Zat hasil penyaringannya namanya distilat. Zat sisa penyaringnya namanya residu. Contohnya, memurnikan air laut menjadi air tawar. Nah, alatnya kurang lebih seperti ini kalau kita praktek di lab kimia. Seru ya? Nanti kalau misalnya sudah tidak pandemik lagi, kalian bisa sekolah, kalian bisa praktek seperti ini. Dengan syarat ada tata tertib lab yang harus ditaati. Tidak bisa sembarangan jika kamu tidak mau celaka. Oke, yang ketiga adalah kromatografi. Kromatografi didasarkan pada perbedaan distribusi zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam. Apa itu fase diam? Dia seperti zat penyerap ya, atau namanya adsorben. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorpsi. Alatnya kita pakai alat kertas saring. Ini ada kertas nih seperti ini.
Ya, contohnya pemisahan zat-zat warna pada tinta. Jadi kertas saring ini diteteskan tinta hitam. Lalu lama-lama warna-warnanya akan memisahkan diri, ya. Yang warna ungu terpisah, warna biru terpisah. Lalu yang keempat adalah kristalisasi. Kristalisasi dilakukan untuk memisahkan campuran pada zat cair. Contoh gambarnya seperti ini, ya. Dengan cara menguapkan zat cairnya. Jadi dipanaskan dulu, lalu dia uap yang mau kita saring menguap dan disaring, ya. Contohnya ketika pembuatan garam dari air laut. Ya, air lautnya diuapkan, maka garamnya mengkristal kan, lalu membuat gula tebu dari cairan tebu. Yang terakhir, sublimasi. Ingat dengan menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, proses perubahan itu bermanfaat sekali untuk proses pemisahan sublimasi. Caranya dengan seperti ini, endapan kristal kapur ini ditaruh di sini, taruh kapur barus ya dan pasir, lalu diberikan es batu di atasnya, lalu endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir. Didasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen dapat menyublim dan yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya pemisahan kotoran pada padatan iodin atau kapur barus. Nah, oke. Cukup singkat, padat, jelas. Jika masih kurang jelas atau ada yang lupa, kamu bisa putar kembali video ini. Ada sedikit tugas untuk kamu, yaitu silakan masing-masing membuat 3 soal dan jawaban sesuai materi hari ini. Tulis di buku tulis dan kirim hasilnya ke GCR. Terima kasih teman-teman. Silahkan difahami kembali. Jika ada yang ditanyakan, silahkan wapri ustazah. Ya, pelajaran berikutnya dengan video berikutnya, insya Allah akan membahas tentang asam basa garam. Thank you. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.